สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Minar นะครับ Hai teman-teman semua, masih bersama M di sini dan ya kita kembali lagi di Just Learn Thai เรียนสบายคือสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Oke, udah siap ya untuk belajar kali ini ya? Let's go, kita langsung mulai. Di video sebelumnya kita kan udah tambah lagi nih kosakata kerja shime atau verba, ya kan? Dan berarti seharusnya nih kita sudah available untuk membuat kalimat sederhana dalam bahasa Thai. Dan seperti biasa, kamu bisa download catatan materi yang linknya em taruh di deskripsi. Dan juga kalau bisa kamu ingin support channel ini, bisa banget. Kamu langsung aja traktir M, linknya juga ada di situ. Habis itu, kamu sekalian juga ya doain M untuk bisa mengembangkan channel ini dan video pembelajaran bahasa Thai supaya makin kece lagi, makin banyak lagi, makin komplit lagi. Udah siap ya? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama, kita akan mulai pembahasan kita dengan pembentukan grammar terlebih dahulu. Kita bikin nih tata bahasa untuk bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu adalah apa? SPOK. Shima, paham ya untuk SPOK ya? Ada yang masih belum paham? Kita akan bahas sedikit. S, subjek. P, predikat. O, objek, dan K, keterangan. Kalau bisa dalam bahasa Inggris, teman-teman mungkin kenal SVO ya, bedanya cuma di si predikat aja. Kalau dalam bahasa Inggris kita punya kata verbs, ya, atau kata kerja, yang dimana di bahasa Indonesianya kita punya kata verba. Tunggu, verba atau verba? Ya, pokoknya itu, oke? Oke. Dan ya untuk SPOK ini sebenarnya bisa dibilang mirip banget dengan bahasa Thai, karena bahasa Thai juga sama. Sehingga bisa kita ambil contoh kalimat, saya belajar bahasa Thai di Just Learn Thai. Lengkap tuh ya. Saya belajar sebagai predikatnya atau verbanya, habis itu bahasa Thai sebagai objeknya yang dipelajari shime, dan di Just Learn Thai atau keterangan tempat. Habis itu kita translate bahasa Thai, jadi tinggal turunin aja deh. Jadinyaผมatau Chan риยน ภาษาไทย ที่ Just Learn Thai. Aman? Atau kadang-kadang di Indonesia kita juga suka nih memasukkan keterangannya itu di depan. Bukan suka karena kita ngomong gaul segala macam, bukan. Emang available untuk keterangan, untuk K itu dipenden ke depan menjadi KSPO, itu emang bisa. Jadinya kita bantu contoh, hari ini saya makan somtam. Kita turunin lagi menjadi วันนี้ผมatau ฉันกินส้มตำ. Nah, sama banget kan tuh. Oke, sekian untuk video kalian. Oh, belum. Masih ada pembahasannya. Jadi, untuk SPOK atau KSPO ini sebenarnya bukan inti dari pembahasan materi kali ini. Karena M juga nggak mau teman-teman terlalu strict tuh. Harus mikir SPOK, KSPO, dan sebagainya. Nggak mau. Tapi dengan fakta ini, kita sudah bisa yakin dan membiasakan diri bahwa susunan atau grammar kalimat bahasa Thai itu mirip dengan bahasa Indonesia. Walau mungkin miripnya itu nggak nyampe 100%, tapi kayak cuman ya 60%, 70% lah ya, bisa dibilang mirip banget. Jadi terbentuk sebuah kemudahan nih bagi kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia untuk mempelajari bahasa Thai karena strukturnya sama. Tapi ingat, sekali lagi, nggak semua, nggak 100%. Jadi masih ada beberapa grammar yang perlu kita pahami dan kita ingat bahwa posisinya harus di belakang, posisinya harus di depan, dan lain sebagainya. Yuk, kalau kayak gitu langsung aja kita langsung membuat si kalimat sederhana nih dengan bahasa Thai ini. Tapi ingat ya, kalau misalnya mau dipikir pakai SPOK itu boleh banget, tapi poin yang sebenarnya paling penting yang kamu isi untuk membentuk suatu kalimat itu sebenarnya ada di S sama P-nya. Jadi untuk O sama K ini akan muncul ketika kamu membutuhkannya. Kalau kamu nggak butuh, ya S sama P aja sebenarnya udah cukup. Contoh kalimatnya adalah ฉันเข้าใจ saya paham. Ya udah, itu udah kalimat, saya paham. Kayak M nggak butuh menambahkan O apapun, dan M juga nggak butuh menambahkan keterangan waktu atau keterangan tempat pada kalimat tersebut, ya. Jadi itu adalah yang sesederhana mungkin yang bisa kita bentuk. Tapi santai aja, kita nggak akan strict SPOK, kita langsung dapetin sense bahasa Indonesia dari kita translate ke dalam bahasa Thai. Begitu pula sebaliknya. Langsung kita bikin beberapa kalimat. Yang pertama, M mau bikin kalimatnya. Coba kamu tebak arti dalam bahasa Indonesianya ya. คุณรู้ไหม คุณรู้ไหม? Apa tuh artinya? Atau supaya nggak kaku ya, kita kan udah belajar nih untuk kata ganti. Kata ganti kita ubah menjadi แก รู้ไหม? Atau เธอ รู้ไหม? Atau kita gaulin lagi menjadi มึง รู้ปะ? มึง รู้ปะ? Dan artinya adalah
Apakah kamu tahu? Kamu tahu nggak? Lo tahu nggak? Lagi yang kedua, tebak artinya ya. Sebutin lagi. ผมมีเพื่อนคนไทย kita pakai kata mi di sini atau artinya ada atau punya. มีเพื่อน berarti ada teman atau punya teman. Clear? Untuk artinya gak sebutin terus ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Kita lanjut lagi biar cepat masuk ke kalimat yang ketiga. พ่อทำงานที่ประเทศไทย Nah, bisa lihat di sini, ya kan? Di sini kalau bisa kita pecah ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ทำงาน ใช่ไหม bekerja. Habis itu objeknya nggak ada, ทำงาน nggak dikasih tau ทำงาน apa. Ya karena nggak butuh dan nggak mau ngasih tahu juga, dan memang inti percakapannya bukan itu. Habis itu masuk keterangan tempatnya, ที่ประเทศไทย. Jadi lagi-lagi, SP ini adalah intinya, dan O sama K ini masukkan jika kamu butuh. Kalau kamu nggak butuh, ya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Sedikit membahas tata bahasanya ya. Lanjut, coba dengarkan dan artikan lagi ya. ฉันซื้อเสื้อที่สยามพารากอน ค่ะ kita mau sopanin deh. ค่ะ Clear? Kita tutup dengan kalimat yang kelima. ทุกคนได้ยินเสียงของเอ็ม ใช่ไหมครับ Gimana? Bingung nggak dari kelima kalimat tersebut? Apakah kalian berhasil mengartikan dengan tepat untuk lima-limanya? Bisa dibilang posisi predikat atau si verb ini adalah yang paling utama banget karena dia bisa berganti-ganti dengan beratus-ratus pilihan verbs yang ada, sih ya? Jadi at least untuk sekarang, M akan bermain dengan 30 kosakata yang pernah kita pelajari, jadi itu dihafalkan ya. Tapi nggak apa-apa kalau bisa kamu nggak hafal, kan kamu punya catatannya nih. Nah, catatan dibuka-buka terus aja. Jangan nyampe catatan kamu punya cuma buat diabaikan, jangan dibuka dan dibaca terus-terusan berulang-ulang sampai bosen, sampai hafal. Nah, gimana? Enak kan kalau bisa udah hafal banyak kosakata ya? Jadi tabung terus sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang lanjut lagi nih, tapi sekarang bedanya adalah pengen bikin kalimatnya versi negatif. Nah, kata apa untuk menegatifkan verb? Kita pakai kata apa? Kita udah pernah pelajari sebenarnya, yaitu adalah kata ไม่ betul banget. ไม่ siang thoนะ ไม่ artinya tidak. Untuk posisi ไม่ ini sebenarnya sama banget dengan bahasa Indonesia ya, kata tidak ya, kita taruh depan verb atau verba, jadinya tidak tahu. Ya udah dalam bahasa Hai menjadi ไม่รู้. Nah, posisinya sama banget kan? Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita langsung bikin kalimatnya. Yang pertama, pengen bikin kalimat gini. เรา Nah, kata gantinya kita pakai yang gaul ya. เราไม่รู้จักคนนั้น materinya tuh ya. Materi yang kemarin-kemarin kita flashbackin. Lanjut. ฉันไม่มีคำถามค่ะ Kata คำถาม artinya adalah pertanyaan. Jadinya ไม่มีคำถามค่ะ. Paham kan? Maksudnya apa? Lanjut, kita punya เธอไม่กินเผ็ดหรอ? M tambahin kata เผ็ด artinya pedas. Jadinya kalimatnya paham ya? เธอไม่กินเผ็ดหรอ? Clear? Kita udah punya kata versi normalnya, kata versi negatifnya, dan sebenarnya di dalam versi positif dan negatif tersebut itu ada versi tanda tanyanya ya, banyak ya. Kita ada pakai kata ไม่, kata ใช่ไหม, habis itu pakai kata หรอ juga sih ya. Jadi, yap, udah semua versi, tapi tidak berhenti sampai situ. Lanjut nggak? Lanjut dong ya, kita lanjut lagi. Sekarang mau ngajak kamu untuk fokus ke 3 kata, yaitu adalah kata ไป มา sama kata กลับ. Kenapa kita fokusin ketiga kata ini, Karena ketiga kata ini adalah kata yang menggambarkan sebuah pergerakan atau perpindahan yang dimana kita biasanya membutuhkan keterangan tujuan nih, kemana kita pergi. Nah, pembahasan ini butuh spesifikasikan sendiri. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan dalam bahasa Indonesia untuk ini. Contoh kita ambil, ibu pergi ke pasar. Di Indonesia kita butuh kata ke sih ya, untuk menanyakan kemana dia. Jadi ibu pergi ke pasar. Kalau misalnya kata ke-nya jadi ibu pergi pasar, ibu pergi di pasar, itu nggak cocok sih ya. Kita butuh kata ke di sini. Nah, dalam bahasa Thai agak sedikit berbeda. Ini akan menjadi แม่ ไป ที่ ตลาด.
Aneh kan ya? Karena bahasa Thai menggunakan kata ti. Nah, M berarti kita pakai kata ti ya. Jadi kita menggunakan kata di. Jadi kayak ibu pergi di pasar gitu ya dalam bahasa Thai. Jawabannya sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya kata ti itu betul kalau kamu pakai. Kalau kamu pakai itu nggak ada masalah sama sekali dan itu betul. Tapi seringnya dihapuskan. Jadi justru yang paling sering diucapkan oleh orang Thai adalah me pai telat. Me pai telat. Itu udah fix banget artinya ibu pergi ke pasar. Aman ya? Reminder sekali lagi. Kalau misalnya me pai ti telat itu nggak apa-apa. Itu tetap betul. Tapi lebih naturalnya ti-nya dihapuskan. Lagi bikin contoh. Sekarang dengarkan lagi. Kamu sekarang tebak-tebak artinya biar latihan ya. Contoh kalimatnya adalah เพื่อนมาบ้านของฉัน Aman? Sekali lagi boleh dimasukkan kata ti ya, jadinya ma ti ban. Tapi umumnya, wajarnya, naturalnya nggak pakai. Lagi ya, satu lagi deh yang punya kalimat วันนี้ผมไม่กลับบ้าน ไม่กลับบ้าน aman ya? Kita campur tuh versi negatif ditambah yang verb si perpindahan ini. Oke, harusnya clear banget sih ya udah ya. Nggak ada kebingungan kan? Bingung sih, nggak bingung kan ya? Kalau bisa nggak bingung, masih ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Nah, satu hal ini lagi masih berhubungan dengan verb pastinya, masih berhubungan dengan cara membentuk kalimat sederhana pastinya. Cuman di sini ada kesamaan. Kalau tadi perbedaan, sekarang kesamaan dengan bahasa Indonesia, yaitu adalah kita bisa menggunakan kata pai sama ma dengan kata kerja lainnya. Mungkin kamu langsung berpikir, hah? Sama kayak bahasa Indonesia, emang maksudnya gimana? Coba langsung kita ambil contoh. Kita punya kalimat ไปกินข้าว ไปกินข้าว ya nggak? ไป artinya apa? Pergi. Gin, makan. Ginข้าวsih lebih tepatnya, itu udah makan sih, Jadi ไปกินข้าว yaitu artinya pergi makan. Dan dalam bahasa Indonesia itu juga make sense untuk dijadikan kalimat saya pergi makan, ya kan ya? ผมไปกินข้าว Oh, ini yang baru satu hal. Jadi kalau bahasa Indonesia, kita kan bisa ngomong pergi makan, Shimai. Tapi dalam bahasa Thai nggak sekedar kata pai doang yang bisa dipakai, tapi kata ma itu juga bisa dipakai. Contohnya tadi adalah ผมไปกินข้าว kita tambahin coba ที่ร้านอาหารไทย saya pergi makan di restoran Thailand. Make sense ya? Kalau misalnya untuk ma-nya itu jadinya เพื่อนมากินข้าว ที่บ้านของฉัน teman datang makan di rumah saya. Dalam bahasa Indonesia agak aneh ya, tapi dalam bahasa Thai itu make sense banget. Kenapa? Kalau misalnya pai itu harus kondisinya sayanya yang lagi diomongin jadi subjeknya itu pergi ke suatu tempat lain untuk melakukan verb tadi makan, Dan contoh kalimat kedua, เพื่อน ma dia datang ke kita karena tujuannya rumah kita, di mana kita berada, Jadinya เพื่อน มากินข้าว ที่บ้านของฉัน. Nah, di situ dia pakai ma, bukan pakai pai. Gimana? Paham nggak? Semoga nggak bingung ya. Oke, kasih contoh kalimat lagi ya. Untuk yang pertama contohnya น้อง ไปเล่นเกม ที่บ้านของเพื่อนเขา. Paham ya? Dan satu lagi pengen pakai yang ma. Jadinya adalah เพื่อนคนไทยของฉัน มาเที่ยวประเทศอินโด. Jadi jelasin sudut pandangnya sedikit. เพื่อนคนไทยของฉัน berarti kan teman Thailandku, ma tiu. Jadi si doi ini, si dianya datang untuk berlibur. Nah, ma tiu ประเทศอินโด. Sampai sini gimana? Paham sih, Jadi ini adalah hal baru yang dimana sama tapi berbeda juga sedikit dengan bahasa Indonesia, yaitu adalah memasukkan kata pai dan juga ma dengan verb lain. Dan kalau bisa setelah ini mulai sering-sering ya, coba untuk latihan bikin kalimat, mungkin bisa buat update status di Instagram atau mungkin di story WA ya, pakai bahasa Thailand, bentuk kalimat sederhana supaya terlatih terus untuk bahasa Thai kamu. Yap, gimana? Kamu เข้าใจใช่ไหมครับ? Paham kan? Kalau misalnya kamu bingung, ada pertanyaan, ragu, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah, ditanyakan ke M. Dan yap, kunjungi juga terus sosial media milik Just Learn Thai. Karena bakal ada banget materi-materi yang bisa kamu gunakan untuk belajar tambahan kamu. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.อย่าลืมนะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับ Bye! ขอบคุณครับ